berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang menimpamu, jangan pernah menyerah sebab Tuhan ingin kita mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat hidup kami. Kami sangat percaya kelegaan akan Tuhan berikan. Masalah apapun yang sedang menimpa kami saat ini, Tuhan beri kami ketenangan, beri keteguhan hati. Bahkan Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Iman kami sungguh-sungguh mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan pertolongan kami. Bapa, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita gagal atau kilaf dalam hidup ini, sehingga kita akhirnya memutuskan sesuatu yang terlihat bodoh. Setidak-tidaknya itu dalam pandangan orang lain. Mungkin kemudian ada banyak orang tuh yang berbicara kepada kita dan menekan kita. Bahkan mungkin ada yang berkata, kamu ini memang tidak punya hikmat. Kamu tidak berhikmat sebagai orang tua, kamu tidak berhikmat sebagai orang yang bekerja. Mungkin perkataan-perkataan itu pernah kita dengar. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, di sana menjadi sebuah gambaran jelas bagi kita yang patut kita renungkan. Bagaimana hikmat itu bekerja begitu indah untuk menyelesaikan masalah yang begitu sulit. Hikmat yang telah diberikan Allah kepada Salomo itu mendapatkan ujian dengan kasus yang begitu rumit, begitu sulit yang diperhadapkan kepadanya. Tetapi terlihat bagaimana hikmat Allah yang diberikan kepada Salomo itu akhirnya bisa ditumbuh kembangkan dan bekerja menyelesaikan masalah secara luar biasa sekali. Nah, bagaimana kita belajar dari perikop ini supaya hikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus itu bisa kita tumbuh kembangkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan berhikmat setelah itu dalam banyak hal, dalam menyikapi banyak peristiwa dan permasalahan yang ada. Mari kita perhatikan perikop kita. Yang pertama, kita harus mau mendengarkan masalah yang sebenarnya. Saudara, masalah yang diperhadapkan Salomo ini sangat rumit karena ada 2 perempuan datang kepadanya mengadukan masalahnya. Mereka tinggal satu rumah, sama-sama punya bayi. Lalu ada satu bayi yang meninggal. Lalu dua-duanya saling berebut bayi yang masih hidup dengan berkata, "Ini bayiku, bayimu yang mati." Mereka akhirnya tidak menyelesaikan masalahnya dan tidak bisa diselesaikan karena mereka masing-masing berkata bahwa bayi yang hidup itu bayinya. Sebagai raja, Salomo itu ternyata mau mendengar permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Salomo mau memberikan waktunya mendengarkan keluhan dan masalah yang terjadi di antara rakyatnya. Mereka datang kepada Salomo mengadukan masalahnya. Inilah salah satu tindakan orang yang berhikmat, orang yang mau mendengarkan orang lain.
Ada banyak orang merasa dirinya pintar, merasa dirinya bijaksana, tetapi tidak mau mendengar orang lain. Dia lebih senang kalau orang mendengarkan dia. Saudara-saudara, jangan pernah putuskan suatu permasalahan sebelum saudara mendengar persoalannya dari kedua belah pihak kalau itu bicara tentang konflik. Kalau kita baca Amsal 18 ayat 17, menarik sekali. Ini menjadi jelas mengapa dua perempuan itu mengadu dengan sama-sama mengklaim bahwa bayi itu miliknya. Amsal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jadi ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang justru karena di pihak yang salah, dia akan lebih aktif bicara untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Orang yang punya hikmat Tuhan melihat segala perkara, termasuk ketika dia menyelesaikan konflik, itu akan didasarkan pada data-data yang objektif, pada fakta yang sesungguhnya secara lengkap, bukan hanya satu pihak, bukan hanya data yang sedikit langsung membuat kesimpulan dan keputusan. Tidak, keputusan akan lahir dari pengolahan data yang lengkap, yang sebenar-benarnya. Karena tidak pada tempatnya suatu keputusan itu diambil sebelum kita memeriksa persoalan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah salah membuat kesimpulan, keputusan kita pasti juga bisa salah. Yang kedua, kita harus proaktif memberikan pertimbangan. Salomo bukan saja memberi diri, mau mendengar. Sebagai raja dia mau mendengar masalah rakyatnya. Tetapi dia juga memberikan analisa, dia juga memberi pertimbangan untuk menyelesaikan masalah itu. Ayat 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup. Jadi raja itu menanggapi klaim satu sama lain di antara dua perempuan tadi. Dia meresponi. Terkadang dalam hidup ini kita mencari rasa aman dengan cara berdiam diri. Kita tidak mau proaktif untuk menjadi bagian dari menyelesaikan suatu permasalahan. Baik itu masalah rumah tangga, masalah persahabatan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan di gereja. Kadangkala kita ingin ambil posisi yang aman, berdiam diri supaya tidak ikut-ikutan kalau terjadi konflik, kalau terjadi ketegangan dan salah paham. Kita ingin ada di posisi yang aman, kita berdiam diri. Kalau ini terjadi, ada banyak masalah, akhirnya tidak kunjung selesai. Semua dalam keadaan mengambang karena ada orang-orang yang sebenarnya diberi hikmat Tuhan tetapi tidak mau bicara, tidak mau proaktif untuk coba ambil bagian dalam menyelesaikan masalah. Dibutuhkan keberanian untuk berpendapat memang. Agar duduk permasalahannya itu menjadi terang benderang. Kalau pendapat yang objektif, pendapat yang lahir dari hikmat Tuhan itu tidak diungkapkan, ada banyak konflik tidak selesai. Ada banyak kekacauan rumah tangga tidak bisa diselesaikan. Ada banyak kesalahpahaman di pelayanan tidak bisa diselesaikan. Ada banyak hal yang tidak berjalan sebagai mestinya di pekerjaan kita tidak diselesaikan. Jadi saudara-saudara, jangan berdiam diri ketika saudara dituntut untuk berpendapat. Jangan berdiam diri ketika Tuhan memberimu pengertian dan hikmat untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada di lingkunganmu, di mana saudara menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Yang ketiga, kita harus berani mengambil keputusan walaupun ada risikonya. Salomo membuat keputusan yang begitu berani. Ayat 24 dan 25. Sesudah itu raja berkata,
ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja. Kata raja, penggalah kepala anak yang hidup ini menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Satu keputusan yang sangat berani diambil oleh Raja Salomo untuk membagi anak itu menjadi 2. Diberikan aja kepada kedua perempuan itu karena kedua-duanya berkata anak ini bayinya. Ternyata ini menjadi keputusan yang paling tepat karena akan terlihat siapa sesungguhnya yang berkata benar. Dan ada satu ibu yang begitu menangis dan akhirnya berkata, sudah kalau begitu aku rela berikan saja bayi ini kepada dia. Dia menangis, tetapi yang satu berkata, boleh juga itu, dibagi 2 saja, kita dapat separohnya. Saudara, terlihat sekali, ibu yang asli yang mana? Ibu yang sesungguhnya di mana? Tidak ada satu ibu pun yang tega dan rela bayinya dibelah jadi 2. Dia lebih rela kehilangan bayinya tetapi memastikan bahwa bayi itu masih hidup. Untuk menyelamatkan bayinya, seorang ibu akan rela berkorban. Sementara karena bukan ibu kandung, mudah saja berkata, silahkan bagi 2 saja, mending tidak dapat semuanya. Saudara-saudara, ini keputusan yang lahir dari hikmat ilahi. Kelihatannya mengerikan, kelihatannya berani sekali dan berisiko sekali, tetapi ini menyelesaikan masalahnya. Akhirnya ibu yang punya bayi yang masih hidup menerima bayinya. Sementara ibu yang bohong itu mendapatkan upahnya yang tidak baik. Dalam hidup kita lebih baik kita bertindak dan berani membuat keputusan yang sulit, yang drastis, walaupun mungkin itu sangat berisiko, atau mungkin ada potensi itu bisa salah, tetapi lebih baik kita berani membuat keputusan yang tegas untuk melihat bagaimana hikmat Tuhan bekerja dan untuk menemukan mana yang salah dan yang benar, untuk bisa mendapatkan tuntunan Tuhan. Selama kita berdiam diri, selama kita tidak berani membuat keputusan yang berisiko, masalah-masalah di hadapan kita tidak selesai-selesai. Masalah-masalah yang terjadi tidak segera mendapatkan penanganan yang baik. Yesus Kristus adalah hikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dia akan memberi kita pengertian dan kemampuan untuk membuat keputusan dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita semua selalu membuka hati dan pikiran agar Roh Kudus menuntunmu, memimpinmu untuk bisa menemukan jalan yang Tuhan tunjukkan bagi masalah-masalahmu. Orang yang berhikmat akan mengambil langkah yang benar untuk memutuskan sesuatu, walaupun hal itu tidak bisa memuaskan semua orang dan sangat berisiko. Tetapi biarlah hatimu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan perasaan, bukan hanya sekedar logika manusia kita, bukan sekedar permintaan orang lain atau untuk menyenangkan orang lain. Biarlah Roh Kudus yang memimpinmu untuk membuat satu keputusan yang sesuai dengan hikmat Tuhan menyelesaikan masalah yang terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami membutuhkan hikmat-Mu dalam hidup ini. Ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang diperhadapkan situasi yang rumit, yang sulit, masalah yang begitu berat. Mereka tidak tahu jalan keluar yang terbaik. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus memberikan mereka terang ilahi, sehingga saudara-saudara ini boleh menemukan hikmat Tuhan. Mereka terbuka terhadap masukan-masukan, mereka terbuka terhadap nasihat dari orang-orang benar, dan mereka berani membuat keputusan
setelah diuji di dalam Tuhan, mereka berani walaupun itu mungkin sangat berisiko dan belum pernah dibuat. Tetapi kami sangat percaya kalau keputusan yang mereka buat, keputusan yang ada dalam pimpinan Roh Kudus, itu adalah keputusan yang lahir dari hikmat ilahi, akan menyelesaikan masalah-masalah rumit yang sedang mereka hadapi saat ini. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami. Berikan hikmat-Mu kepada para hamba-hamba Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para orang tua, agar mereka boleh menjalankan kepemimpinannya dengan benar dan membawa berkat serta kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih Bapak. Berikan ketenangan, berikan tidur yang nyenyak bagi kami semua malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.